Manfaatkan kayu dari limbah palet, pria di Kudus, Jawa Tengah berhasil menyulap menjadi kerajinan barongan yang bernilai ekonomis. Hasil karyanya ini pun banyak diminati warga dari berbagai daerah. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Rezanda Akbar, wartawan Tribun Muria, yang telah bergabung bersama kita. Rekan Rezanda Akbar, silakan laporan Anda. Terima kasih Justina. Pria di Kabupaten Kudus berhasil menyulap limbah kayu palet menjadi kerajinan barongan yang memiliki nilai ekonomi. Di tangan Subandi, warga desa Karangrawa, Kecamatan Ondaan, Kabupaten Kudus, limbah kayu-kayu palet yang biasanya dibuang begitu saja, dia olah untuk dijadikan kerajinan barongan. Untuk membuat satu barongan, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 hari full atau hampir 24 jam. Hal tersebut lantaran membutuhkan ketelitian dan ketekunan dalam membuatannya. Ada beberapa tahap proses pembuatan. Awalnya Subandi memilih limbah kayu palet yang cocok untuk ukuran barongan. Dan kemudian dia memilih limbah palet kayu tersebut, sesudah dipilih, kemudian digambar terlebih dahulu untuk membentuk rangka barongan. Kemudian kayu yang sudah digambar akan dirangkai satu persatu hingga membentuk kepala barongan. Tidak sampai di situ saja, Subandi harus melakukan pengamplasan limbah kayu palet yang sudah berbentuk kepala barongan. Karena jika tidak dilakukan pengamplasan, barongan tersebut akan terasa kasar dan bisa melukai tangan pemain barongan. Usai dihaluskan, kemudian kepala barongan dicat. Pada proses ini, Subandi harus benar-benar teliti dalam membuat detail motif kepala barongan, seperti yang terlihat pada gambar para tribuners. Dan setelah itu Subandi harus memberikan barongan berupa rambut yang terbuat dari buntut sapi. Nah, yang bisa dilihat juga itu terbuat dari buntut sapi. Hal itu dipilih karena buntut sapi dinilai lebih awet daripada menggunakan bahan-bahan lainnya. Uh, Subandi sudah menggeluti bisnis ini mulai 3 tahun terakhir ini. Ketertarikan Subandi kepada barongan sebenarnya sudah lama saat dia masih anak-anak. Namun usaha barongan ini dia geluti baru 3 tahun belakangan ini. Lantaran panggilan hati Subandi yang ingin melestarikan kebudayaan barongan. Karena di lokasi tersebut itu banyak sekali sanggar atau para pemain barongan, namun tidak banyak eh, orang-orang yang membuat barongan atau perajin barongannya. Produk barongan yang dibuat oleh Subandi ini laku keras saat pada momen Agustus dan Idul Fitri. Karena biasanya pada saat Agustusan dan Idul Fitri di daerah-daerah di Jawa Tengah atau di Jawa Timur itu banyak sekali orang-orang yang menggelar karnaval. Dan selalu barongan ini tampil pada saat karnaval masyarakat. Dan sehingga para anak-anak ingin memiliki barongan untuk ikut menari. Dan dalam sehari, Subandi hanya mampu membuat satu barongan berukuran sedang dan besar. Terkadang dia mendapatkan pesanan barongan hingga belasan dari luar kota Kudus dan juga dari provinsi tetangga atau provinsi Jawa Timur. Untuk satu barongan, dia mematok harga Rp30.000 yang berukuran mini. Dan untuk yang besar dengan detail yang cukup bagus, itu seharga 1,5 juta rupiah. Tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Untuk melakukan pemesanan pembelian kepada Subandi bisa melalui nomor telepon Subandi, yaitu 0812-2548-8371. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan Justina dari Kabupaten Kudus melaporkan. Baik, rekan Rezanda Akbar, wartawan Tribun Muria, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa wartawan lapangan kami juga telah mewawancarai perajin barongan. Subandi berikut tampilan tayangan untuk Anda. Limbah palet ini saya pergunakan agak mudah buat bahan bakunya ini. Ini menggeluti pembuatan barongan itu sudah sejak kapan, Mas? Kalau menggeluti ini sudah hampir 3 tahunan ini. 3 tahunan lebih lah mungkin ini. Sudah sampai mana aja ini produknya ini? Kalau produk itu bisa sampai luar kota ini Mas, sudah bisa sampai luar kota ini. Terus yang lokal ini kan kayak banyak walan jadinya apa itu? Saya titip-titipkan di toko juga gitu. Bisa sampai luar kota. Dalam sehari jenengan bisa bikin barongan berapa, Mas? Biasanya satu hari itu satu Mas, tapi kalau saya bikin itu biasanya kan ada pesanan itu langsung 5, langsung 10 gitu. Kalau
permintaan ini biasanya itu banyak kan itu nggak anak kecil. Terus dari kalangan anak sekolah itu SD, terus tapi kalau biasanya ramai itu biasanya tuh lebaran, terus kayak 17-an ini. Biasanya itu kan anak-anak kan ada karnaval, ada apa itu, ada barungan main. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.